Oke, jadi di sini ada soal nomor 14, itu tentang larutan buffer. Jadi di sini ada KOH yang direaksikan dengan C6H5COOH. Jadi ini asam benzoat. Otomatis dia akan menghasilkan C6H5COOK. Kemudian diketahui konsentrasi dari KOH adalah 0,1 m. Begitu juga dengan konsentrasi dari asam benzoatnya. Nah, nanti hasilnya itu volumenya adalah 120 mili. Kayak gini. Kemudian diketahui lagi bahwa pH dari larutan penyangga tersebut adalah 5 minus log 4. Maka konsentrasi H plusnya adalah 4 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian nilai Ka dari asam lemahnya adalah 4 kali 10 pangkat minus 5 juga. Nah, yang ditanyakan adalah volume dari ini. Jadi ini volumenya berapa, ini volumenya berapa, kayak gitu. Kemudian untuk mempermudah karena volume totalnya adalah 120 mili, jadi kita permisalkan bahwa V1 itu sama dengan 120 minus V2, kayak gini ya. Maka kemudian kita hitung dulu mol dari KOH otomatis adalah 0,1 dikalikan dengan V1, berarti 0,1 dikalikan 120 minus V2, di sini sama dengan 12 minus 0,1 V2, gini ya. Kemudian untuk mol dari asam benzoatnya itu sama dengan 0,1 dikalikan V2, kayak gini. Nah, selanjutnya kalau misalnya buffer, berarti kan dia sisa yang lemah ya, maka KOH ini harus habis bereaksi. Semuanya itu harus bereaksi semua. Maka akan aku tuliskan ulang, di sini ada KOH, kemudian direaksikan dengan asam benzoat. Kita pakai mula-mula reaksi sisa. Ini menghasilkan C6H5COOK, di mana mula-mulanya KOH adalah 12 minus 0,1 V2. Kemudian C6H5COOH-nya adalah 0,1 V2. Kemudian yang bereaksi karena KOH harus habis, di sini 12 minus 0,1 V2. Di sini juga 12 minus 0,1 V2. Di sini juga 12 minus 0,1 V2. Nah, kemudian sisa ya. Di bagian sisa ini habis. Di sini adalah 0,1 V2 dikurangi dengan 12 minus 0,1 V2. Di sini 12 minus 0,1 V2. Kemudian kalau misalnya kita pakai buffer untuk menghitung pH-nya kan sama dengan H plus dikalikan Ka. H plus sama dengan Ka dikalikan mol yang lemah. Kemudian dibagi dengan mol garamnya. Nah, tadi kita punya konsentrasi H plusnya adalah ini ya. 4 kali 10 pangkat minus 5, kemudian Ka-nya juga 4 kali 10 pangkat minus 5, kemudian mol yang lemah itu kan ini ya, mol yang lemah adalah 0,1 V2 dikurangi 12 minus 0,1 V2, kayak gini kan, kemudian ini dibagi dengan 12 minus 0,1 V2. Oke. Kemudian ini tinggal kita coret, oke. Kita jabarkan 12 minus 0,1 V2 sama dengan 0,1 V2 dikurangi 12 minus 0,1 V2, kayak gitu. Kita jabarkan lagi, di sini masih sama dengan, berarti ini dikurangi ini ya, 0,1 V2 dikurangi 12, kemudian ini berarti ditambah 0,1 V2, kayak gitu. Baru bisa kita pindah-pindah. Di sini ininya dipindah ya, berarti 12 plus 12 sama dengan 0,1 V2 ditambah 0,1 V2 ditambah 0,1 V2. Yang ini juga dipindah. Nah, maka di sini ada 24 sama dengan 0,3 V2. Berarti 24 dibagi 0,3 itu sama dengan V2. Berarti ini sama dengan 24 dibagi 3 kali 10 pangkat minus 1 ya. Ini sama dengan V2. Maka di sini 240 dibagi 3 sama dengan V2. Ini sama dengan 80 mili, sama dengan V2. Nah, kemudian tadi V1 di atas itu kan sama dengan 120 dikurangi V2 ya. Maka V1 sama dengan 120 dikurangi dengan 80. Maka V1 sama dengan 40 mili. Gitu. Jadi di sini kita peroleh V2-nya adalah 80, V1-nya adalah 40. Nice.